illa man aba, kecuali orang yang tidak ingin masuk surga. Apakah ada yang tidak ingin masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita tidak putus-putusnya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan ini, pada bulan ini, di mana begitu banyak dilantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu mengandung makna yang sangat dalam, khususnya bagi kita umat Islam. Tentu patut kita senantiasa bersyukur pada bulan yang mulia ini, pada bulan Rabiul Awal. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita pada hari ini dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kesyukuran yang kita buktikan dengan amal-amal perbuatan kita sehari-hari sebagai muslim, itu patut menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, dan juga sebagai anggota masyarakat yang bergaul sehari-hari di lingkungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayah bunda SET Ihsanul Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat Al-Quran yang senantiasa kita baca dan sering kita dengar pada kesempatan bulan Rabiul Awal, dalam kesempatan di mana kita memperingati kelahiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada kita sebagai umat Rasulullah bahwa beliau memberikan keteladanan yang paripurna kepada umat manusia. Laqad kana lakum, sungguh kata Allah, kana lakum, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Rasulillahi, apa yang ada? Yaitu uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah contoh teladan yang baik yang dicontohkan, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap, dan seluruh aktivitas kehidupan kita sudah diberikan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kata, yaitu uswatun hasanah, yang telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayah bunda yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, tentu kita ingin bersama-sama beliau, bersama-sama Rasulullah nanti di surga. Akan tetapi kita tentu tidak mampu mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun
kita sebagai umatnya harus berusaha dan wajib berusaha agar senantiasa mengikuti keteladanan yang diberikan oleh beliau kepada kita, walaupun tidak bisa sama dengan beliau dan tidak mungkin bisa menyaingi amal-amal saleh beliau. Saya ulangi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk siapa keteladanan itu diberikan? Yaitu untuk orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan dengannya pada hari kiamat kelak. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini sesungguhnya ayat yang sangat memberikan pencerahan kepada kita sebagai umat Rasulullah. Ayat di mana penegasan Allah bahwa keteladanan yang sempurna itu ada pada diri Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya wajib untuk mengikuti keteladanan tersebut. Ayah bunda dan kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kemudian kita sebagai umatnya dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memiliki komitmen untuk mengikuti keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, untuk mengikuti beliau. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka kata Rasul, ikutilah aku. Jika kita sebagai manusia, sebagai umat beriman yang mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Allah pasti akan mencintai kamu. Kemudian juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pada intinya adalah dalam kehidupan kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, mau tidak mau kita harus mengikuti keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayah bunda yang berbahagia, banyak sekali contoh-contoh keteladanan yang diberikan oleh Nabi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, komplit diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan. Bangun tidur kita beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan cara apa kita bangun tidur, kita disuruh untuk mencuci, bersih-bersih, kemudian kita berwudu, kemudian kita salat, kemudian sampai kita melakukan ibadah-ibadah mahdah dan gairu mahdah yang lainnya yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian bagaimana kehidupan sosial kita dalam kehidupan kita sehari dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan lingkungan, sampai kepada hubungan kita dengan alam semesta, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan kali ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak sekali contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kita tidur lagi. Di antara contoh keteladanan Nabi ketika kita tidur adalah kita disuruh untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita membaca zikir. Kemudian kita membaca surah-surah pendek. Sehingga sebelum tidur kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika ingin tidur, kita sudah di dalam hati kita sudah mengampuni, ya. Mungkin ada kesalahan orang lain terhadap kita.
Dan juga kita minta ampun kepada Allah kalau ternyata dalam satu hari itu kita memiliki banyak kekhilafan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kalau kita memperhatikan dari ayat yang tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kalau kita mengaku mencintai Allah, kita mengaku mencintai Allah dalam diri kita, maka kata Allah dalam Al-Quran itu fattabi'uni, kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan istilah lain ittiba, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, atau kalau kita mengaku bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Yuhibbukumullah, ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, untuk melengkapi pada hari ini, saya akan bacakan salah satu dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan juga dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku mereka akan masuk surga. Kata-kata kullu ummati, setiap umatku, semua umatku, kata Rasulullah itu. Sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat, semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan masuk surga. Kita membayangkan bagaimana ketika Rasulullah mengatakan hal ini di hadapan kita. Seandainya Rasulullah ada di hadapan kita dan mengatakan hal ini kepada kita, apa? Coba kita bayangkan kebahagiaan seperti apa yang dapat kita ungkapkan. Kullu ummati, kata Rasul, yadkhulunal jannah, setiap umatku itu akan masuk surga. Semuanya, tak terkecuali siapapun. Illa, ada pengecualian, man aba, kecuali orang yang enggan. Illa man aba, kecuali orang yang tidak ingin masuk surga. Apakah ada yang tidak ingin masuk surga? Kita lihat saja. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh para sahabat. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu ya Rasul? Qala, beliau menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang durhaka kepadaku, melanggar ajaranku, mengingkari segala perintah Allah dan Rasul, faqad aba, maka dia adalah orang yang enggan, orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Coba kalau kita membayangkan bagaimana Rasulullah seakan-akan berhadapan dengan kita, dengan memberikan kabar-kabar gembira kepada kita, dengan kabar gembira berupa surga. Subhanallah, kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tentu akan hadir di dalam diri kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap mudah-mudahan dalam kesempatan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini, di mana diperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat senantiasa meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita tingkatkan keteladanan ya beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita jangan sampai menjauhi contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menggambarkan agar kita mengikuti beliau. Contohnya seperti kita salat berjamaah, membaca Al-Quran, membaca salawat, menuntut ilmu, dan sekian banyak lagi amalan-amalan yang lain yang tentu memberikan
seperti pupuk yang dapat menguatkan keimanan kita yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.